Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Inco. Saham Inco pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 3.650. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren Inco masih bergerak uptrend. Jadi walaupun hari Jumat kemarin turun, trennya masih naik. Jadi untuk saham-saham uptrend bukan berarti akan naik terus. Bisa kita lihat di contoh ini, setelah kenaikan ada turun 3 hari, setelah itu masih naik. Satu turun 4 hari masih naik, tapi secara tren masih terus melanjutkan kenaikan. Jadi pada fase turun ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Jadi untuk saham-saham yang uptrend pun kita tidak bisa langsung asal entry. Paling amannya adalah tunggu dia terkena pullback, setelah itu mulai naik lagi baru kita entry. Jadi untuk saham Inco walaupun turun hari Jumat kemarin masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Karena polanya hampir mirip seperti yang saya lingkarin ini, turun beberapa hari masih naik, turun beberapa hari masih naik, jadi trennya masih uptrend. Dan saat ini juga bisa kita lihat garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150 dan garis EMA 10 juga masih terus melanjutkan kenaikan. Jadi secara tren jangka pendek saat ini Inco masih sangat uptrend. Garis EMA CD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan 1% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan distribusi. Tapi apabila kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini, asing masih terus melakukan akumulasi pada saham Inco. Jadi dalam 1 minggu ini, asing hanya melakukan distribusi pada saat tanggal 7 kemarin. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Inco di harga bawah, di sekitar garis EMA 50 atau 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi harga nikel masih terus naik saat ini. Jadi peluang Inco untuk terus melanjutkan kenaikan dalam jangka pendek masih sangat besar. Dan jika kita lihat, support terdekat saat ini berada di sekitar harga 3.400. Sedangkan untuk resistennya saat ini berada di harga 3.700. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry, bisa tunggu di sekitar harga 3.400. Jadi kita tunggu Inco terkena pullback mendekati harga 3.400 apabila terlihat masih rebound, kita bisa ikutan entry. Tapi apabila support di harga 3.400 ternyata gagal bertahan, maka Inco akan turun menuju support di EMA 50 di sekitar harga 3.150. Jadi apabila mau entry harus tunggu Inco berhasil rebound dari daerah support baru kita entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham INKP. Saham INKP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,29% ke harga 8.575. Bisa kita lihat di grafik, saham INKP saat ini juga masih bergerak uptrend. Dengan resisten terdekat saat ini berada di harga 9.000. Dan untuk support terdekat saat ini berada di harga 8.000. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan garis EMA 50 saat ini juga telah berpotongan dengan garis EMA 150 dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan Jumat kemarin. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada penurunan hari Jumat ini.
Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat, asing sudah mulai melakukan distribusi pada saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat INKP masih ada peluang untuk naik menuju resisten di harga 9.000. Tapi peluang untuk break dari resistennya seperti masih sangat kecil karena asing sudah mulai melakukan distribusi. Jadi dalam satu minggu ini saya melihat INKP masih akan bergerak sideways. Jadi saat menyentuh harga 9.000 ini masih ada peluang untuk turun kembali menuju daerah support di harga 8.000. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham INKP, bisa tunggu saham INKP terkena pullback menuju daerah support di harga 8.000 baru teman-teman entry. Dan untuk teman-teman pingin hold untuk jangka menengah, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena untuk jangka menengah, potensi untuk mencapai harga 10.000 sepertinya masih sangat besar. Karena tren saat ini juga masih sangat uptrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham UNTR. Saham UNTR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 24.700. Jika kita lihat di grafik, saat ini saham UNTR bergerak sangat uptrend. Karena UNTR juga mendapat sentimen positif dari kenaikan harga emas. Jadi kenaikan harga emas ini membuat saham UNTR juga terus mengalami kenaikan. Jadi hampir sama dengan saham MDKA maupun saham Antam dan PSAB. Karena harga emas naik, keempat saham ini juga ikutan naik. Jika kita lihat kenaikan 3 hari ini lumayan tinggi. Sudah di atas 15%. Dan saat ini jika kita lihat UNTR telah berhasil naik menembus resisten di harga 23.000. Sedangkan resisten berikutnya berada di harga 25.000 yang kemarin sempat disentuh oleh saham UNTR. Garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sangat uptrend. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Jadi di top buyer dan top seller jika kita lihat netnya masih akumulasi. Sedangkan untuk data pergerakan asing jika kita lihat asing masih melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat UNTR dalam jangka 1 minggu sampai 2 minggu ke depan masih akan bergerak uptrend. Untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu UNTR untuk terkena pullback. Seperti penjelasan saya pada saham Inco tadi, setiap saham uptrend pasti ada turunnya. Begitu juga sebaliknya, saham downtrend juga tidak selalu turun. Ada fase naik sementara. Untuk saham UNTR, jika kita lihat sebelumnya juga sempat turun, saat itu mulai naik kembali. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman pingin tunggu pullback, bisa tunggu di sekitar harga 23.000 atau di harga 22.000-an. Karena saat ini UNTR telah dekat dengan daerah resisten di harga 25.000. Apalagi 3 hari terakhir ini sudah naik 15%. Jadi minggu depan ada peluang untuk turun sementara. Dan di atas harga 25.000 ini masih ada satu resisten di harga 27.000. Jadi UNTR harus menembus 2 resisten ini baru bisa mencapai harga 30.000. Jadi ada peluang untuk terkena pullback. Apalagi kenaikan tinggi UNTR ini membuat grafiknya kurang bagus karena kenaikannya sangat tajam. Jadi ada peluang juga penurunannya dia akan tajam juga. Jadi teman-teman sudah berhasil membeli UNTR harus hati-hati apabila membeli dekat dengan daerah resistennya. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli sekitar garis EMA 50 dan 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham AALI. Saham AALI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,51% ke harga 9.750. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini saham AALI juga masih bergerak uptrend dan telah berhasil naik menembus garis EMA 50 dan 150. Tapi dalam 1 minggu ini jika kita lihat secara candle saham ini kurang bagus karena shadownya lumayan banyak dan terlihat masih gagal naik saat menyentuh harga 10.000. Jadi resisten terdekat saat ini merupakan harga 10.000. Untuk supportnya ada support minor di sekitar harga 9.500 dan support kuatnya di harga 9.000. Dekat dengan garis EMA 150. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga
mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat asing masih melakukan distribusi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat asing masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat kekuatan dorongan ke atas sudah mulai melemah. Jadi dalam 1 minggu ke depan, ALI lebih berpeluang untuk bergerak sideways, cenderung turun. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham ALI di harga bawah, sudah boleh take profit apabila minggu depan saham ini terlihat masih gagal naik saat menyentuh angka 10.000. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu di sekitar garis EMA 150 di sekitar harga 9.000. Jadi sebaiknya tunggu ALI terkena pullback, turun mendekati harga support ini dan rebound, baru teman-teman entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.